Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media sekalian. Saya Kepala BNPB sore ini bersama Bupati Lumajang, ada Bapak Danrem Malang, ada Komandan Kodim di Lumajang dan Komandan Batalion Sipur dari Pasuruan juga hadir di sini untuk memastikan ini hari ke-7 penanganan bencana awan panas guguran yang terjadi tanggal 19 November yang lalu ya. Ini hari ke-7 dan ini bersamaan dengan berakhirnya status tanggap darurat yang pertama yang oleh Ibu Bupati Lumajang tetapkan dan akan diperpanjang lagi selama 7 hari ke depan. Ini saya memastikan agar seluruh penanganan tanggap darurat ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan khususnya kepentingan masyarakat yang terdampak ini harus betul-betul ditangani secara maksimal. Nah, kami informasikan ya rekan-rekan media sekalian, di belakang kita ini adalah salah satu dusun yang terdampak cukup besar, namanya dusun Sumbersari. Sebetulnya ya erupsi Gunung Semeru ini hampir di setiap tahun, jadi bulan November dan Desember itu terjadi. Kami mencatat mulai tahun 2020, 2021, 2022, 2021 yang agak besar ya, 2022 ada, besarnya sama ya, tapi tidak sebesar 2021, 2023, 2024 erupsi kecil, nah 2025 ini agak besar. Sampai di tanggal 19 November kan sudah diberitakan ya. Alhamdulillah memang tidak ada korban jiwa meninggal dunia. Ada 3 yang luka-luka, sekarang kondisinya sudah membaik. Nah, program tanggap darurat terkait dengan pengungsian, nanti rekan-rekan media akan dilihat hari ke-7 ini seperti apa prosedur pengungsian. Ini masyarakat memang tidak ada yang mengungsi permanen. Mereka rata-rata penduduk sini sudah ngerti kalau terjadi bencana. Jadi kalau malam saja berkumpul di tempat yang ditetapkan, ada di bangunan sekolah, ada di balai desa, dan jumlahnya fluktuatif. Kalau malam banyak, kalau siang ya rata-rata mereka kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumahnya yang terkena debu. Dan sebagai informasi, sebetulnya seluruh masyarakat terdampak di kawasan risiko bencana di daerah merah ini sudah sebagian besar diungsikan, yaitu ada 1.956 KK di tahun 2021 dan 2022 itu dalam waktu 1 tahun sudah direlokasi. Sebagian besar mereka sudah tinggal di sana dan terbukti tahun 2023, 2024, 2025 masyarakat yang tinggal di relokasi ini tidak terdampak. Artinya memang pemilihan tempat relokasi ini sudah tepat. Nah, ada sebagian masyarakat di Sumbersari ini sekitar 200 KK gitu. Ini yang sejak awal saat ditentukan relokasi itu mereka cenderung menolak karena alasannya jauh dari titik kampungnya ini ya. Memang agak jauh lah, sekitar 1,5 jam kalau perjalanan mungkin. Dan berkaitan dengan mata pencaharian, sehingga mereka masih bertahan di desa Sumbersari ini, dusun Sumbersari ini. Makanya terdampak kan ada 23 rumah yang langsung hilang dan ratusan rumah terdampak. Nah, ini tentu saja langkah ini yang harus diprioritaskan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, TNI, Polri, dan semua unsur yang terkait. Untuk pengungsian, evakuasi, bantuan kepada masyarakat terdampak ini sudah luar biasa. Unsur TNI Polri kita lihat kalau sepanjang perjalanan sudah menentukan posko dan melaksanakan kegiatan. Bahkan pasukan Kostrat, pasukan tempur ya dari Malang, divisi 2 Kostrat pun sudah mengirimkan pasukan sangat banyak. Jadi tidak ada masalah. Tapi yang harus dipikirkan ini adalah masyarakat yang ada di sini nih, ya. Tadi kita sudah rapat dengan Ibu Gubernur, Ibu Bupati, ya kita ambil jalan tengah.
Kan kita tidak bisa paksa juga warga negara kita harus ke sana, ke Pronojiwo, itu ya Pronojiwo kan, lokasi ke Sumber Bujur. Padahal mereka sebagian tidak mau tinggal di sana karena mata pencahariannya di sini sebagai penambang pasir. Tapi ini daerah merah, daerah yang nggak boleh ditempati oleh manusia. Ya solusinya ya tadi kita sepakat setelah kejadian ini masyarakat di Sumbersari ini mungkin nanti akan kita pindahkan ke tempat lain yang mereka mau, tetapi tidak sejauh di Sumber Bujur. Ini Bu Bupati akan merencanakan beberapa opsi untuk mereka pindah lah, karena di sini nggak mungkin lagi. Ini daerah merah dan apabila terjadi lagi erupsi, mudah-mudahan di 2025 ini selesai, hanya erupsi yang kemarin saja. Tapi masalah gunung ini siapa yang tahu? Ilmu pengetahuan dan teknologi memang sudah semakin maju, tetapi pengalaman beberapa kali bencana gunung meletus itu ya alat ilmu pengetahuan teknologi tidak sampai bisa memprediksi kapan dan di mananya dengan tepat, itu nggak bisa. Sehingga kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Itu yang kita laksanakan ya untuk mengatasi erupsi ini. Kemudian untuk tanggap darurat ini diperpanjang 7 hari untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak ini betul-betul bisa terlayani dengan baik. Nanti kita lihat sama-sama proses di titik pengungsian. Kemudian pemerintah pusat lewat BNPB ini berkoordinasi terus dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kabupaten kota paskanya. Di samping tadi relokasi masyarakat yang ada di Sumbersari ini, mungkin ada juga beberapa infrastruktur yang rusak. Ada SD yang hilang, ini masyarakat anak-anak SD-nya sementara dipindah. Kemudian Ibu Bupati juga sudah merencanakan memindahkan sekolah di SD apa yang baru Bu? Supiturang 01. Kebetulan lahannya masih luas dan nanti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan membangun sekolah yang baru. Tapi untuk darurat ini supaya anak-anak itu tetap bisa belajar, mereka akan dipindahkan di sekolah tetangganya. Kemudian ada infrastruktur, jalan evakuasi, mungkin jembatan, mungkin tanggul yang aset kabupaten. Ini sedang proses pengusulan oleh Bupati Lumajang dan awal tahun 2026 kami akan ajukan ke Kementerian Keuangan untuk anggarannya sehingga segera bisa dikerjakan. Untuk aset pemerintah pusat berupa sungai, ya, aliran lahar, ini juga sudah berlangsung di sana. BBWS dari bawah Kementerian PU dengan pemerintah Provinsi Jatim juga sudah membuat tanggul yang baru. Nah, mudah-mudahan segala upaya ini paling tidak untuk jangka pendek dan menengah gitu ya, ini bisa mengatasi terjadinya erupsi Gunung Semeru yang nyaris terjadi dalam setiap tahun. Itu ya penjelasannya. Pak, bagaimana di pikiran Pak, ini kan udah sering terjadi ya Pak, ada nggak langkah konkret tersendiri dari pemerintah atau anggaran tersendiri mengenai membuat bangunan, karena tidak semua masyarakat ini mau pindah. Maksudnya jadi kalau ada bencana, ini masyarakat sudah punya bangunan pengungsian tidak menggunakan sekolah ataupun fasilitas umum lainnya. Seperti apa Pak? Ya seharusnya memang masyarakat ini paham ya bahwa di daerah merah itu jangan tinggal di situ. Dan memang di antara ribuan masyarakat Lumajang sebetulnya sebagian besar sudah patuh. Kan tadi saya katakan 31 dusun ini saja. Tapi itu pun tidak bisa kita paksa secara kekerasan, kita negara demokrasi. Makanya kita ini akan berdialog dengan mereka. Kalau memang tidak mau di Pronojiwo, di sana masih banyak yang kosong. Masih banyak yang di Sumber Bujur, ya di Sumber Bujur itu masih banyak yang kosong, ada beberapa karena ada masyarakat sudah dapat huntap dia tinggalkan gitu loh. Nah mungkin mereka nggak cocok di sana ya makanya akan dicari tempat yang baru. Masih terjadi lagi misalnya namanya masyarakat ya, kan ini masalah urusan perut ini. Mata pencahariannya pasir itu dekat sekali di sini gitu. Ya ini juga kita pikirkan, tadi kita sepakat dengan Bupati ya, jangan sampai di kemudian hari kalau ada kejadian serupa mereka ngungsi di fasilitas-fasilitas masyarakat. Makanya di 2026 kita akan bangun tempat pengungsian terpusat. Tadi sudah
sepakati bahwa tempat pengungsian terpusat ini bukan sekedar gudang, hanggar gitu, penuhnya pada saat ada pengungsian, tapi akan diatur sedemikian rupa supaya sepanjang tahun itu masih berguna. Kenapa bisa demikian? Nah, ini contohnya misalnya di Gunung Merapi ya, di Magelang, Jogja sana. Itu sudah ada tempat pengungsian terpusat, bahkan tempat pengungsian ternak terpusat. Ya, belum sempurnanya adalah karena ketika tidak ada erupsi, tidak ada kegiatan di tempat pengungsian itu. Nanti di Lumajang mungkin menjadi contoh awal apakah tempat pengungsian itu diatur sedemikian rupa sehingga kalau tidak ada erupsi ya digunakan untuk fasilitas umum. Gitu. Ada lagi yang lain? Cukup ya saya rasa ya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.